Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Ahmad Sinchan di channel dakwah kita Logik Muslim. Dengan nonton Logik Muslim, insya Allah dunia bakalan lebih luas dan lebih berkah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Benar, insya Allah. Jadinya buat teman-teman yang jangan lupa sebelum nonton subscribe, like, share dan komen. Setelah lu nonton, pokoknya dunia lu insya Allah akan lebih berubah dan lebih indah. Amin. Subhanallah. Hari ini kita akan ngomongin tentang sholat. Alhamdulillah ada kawan gue lagi yang, nah ini gurunda kita. Sering banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, hari ini kita mau ngomongin sholat, Ki. Boleh. Jadi gimana ya? Banyak banget gue kadang-kadang gue yang udah Islam dari lahir aja, gue masih bingung sama sholat gue. Kenapa? Ya, makanya gue ada pertanyaannya udah gue simpan. Gue kayak nanya sama lu. Jadi gini, yang pertama sih sebenarnya ini logika banget ya, karena kita ada di logik muslim ya, kita harus berlogika kan. Ya. Kenapa sholat itu kan memang buat gue nih? Ya. Itu kewajiban katanya. Ya. Kewajiban buat semua umat muslim. Ya. Buat diri umat muslim. Ya. Tapi kenapa kalau sholat itu kewajiban buat gua? Kalau gua nggak sholat, kenapa gua harus berdosa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu. Jadi, seperti lu mau naik motor, pakai helm nggak? Pakai lah. Nggak pakai helm pecah kalau gua kalau jatuh. Nah, tapi kalau nggak pakai helm, ketangkep polisi, ditilang nggak? Jadi tilang. Kalau nggak pakai helm kan? Iya. Jadi tilang gua. Itu buat keselamatan lo apa buat keselamatan polisi? Iya, makanya kan itu buat keselamatan lo. Nah, sebenarnya agama itu datang untuk keteraturan itu. Makanya ada reward and punishment. Ada surga, ada neraka. Sama seperti lo pakai seat belt. Kalau misalnya lo pakai seat belt, lo kecelakaan. Terus kan kalau nggak pakai seat belt kan kita bisa mental mana-mana gitu kan. Nah, seat belt itu sebenarnya buat keselamatan kita apa? Untuk keselamatan polisi atau negara? Keselamatan pribadi kita. Nah sekarang sholat itu untuk keselamatan lo di akhirat apa untuk keselamatan Allah? Keselamatan gua lah. Iya kan? Iya. Nah, sama sebenarnya sama hukum dunia. Kalau lu nggak melaksanakan, lu udah berdosa. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk keteraturan. Orang kalau nggak ada reward and punishment, nggak ada yang mau ikutin aturan. Gitu. Nah ini ada reward yang sangat-sangat tinggi gitu. Kalau lu sholat, lu rewardnya surga yang lu minta apa aja bisa ada gitu. Dan itu hidupnya selama-lamanya di surga itu. Nah, kalau lu nggak mau, itu di neraka. Nah, bedanya adalah dengan hukum negara. Kalau lu pakai helm berkendara motor, itu kan berarti kan menaati peraturan kan. Dapat reward kan? Nggak dapat. Iya ya. Nggak dapat kan rewardnya. Tapi Masa kalau polisi ngasih kita hadiah? Enggak kan? Yang ada kita diminta sama polisi ya. Iya. Makanya itulah adalah kasih sayang Allah. Iya. Gitu. Oke. Jadi mau sholat nggak? Sholat lah. Alhamdulillah semenjak gua bergaul sama orang-orang keren gitu, sama temen-temen gua. Masya Allah. Apalagi jujur ya, pas gua kenal sama mualaf itu, kayak gua kenal sama Erik Mualaf Channel, ada juga kawan baru kita, Cimeli. Aduh, Luar biasa ya. subhanallah. Setelah cerita, Bodoni juga. Doni juga, gua malu lah sebagai muslim. Dari lahir lagi. Dari lahir kan mereka Lebih taat mereka malah. itu yang lumayan menggerakkan gua. Iya. Oke. Tapi gue juga senang akhirnya lo cinta masjid. Kemana ada azan langsung masjid. Wih, ini siarin ini Oh, iya. sombong amat. Oke. Iya. Oke, pertanyaan tetap masih di masalah sholat. Nah, gue juga tahu sholat itu diperintahkan langsung dari Allah, satu-satunya gitu ya. Yang nggak pakai malaikat Jibril, malaikat siapapun, langsung ke Nabi Muhammad itu langsung dari Allah. Nah, sampai Nabi Muhammad itu kayak acara kemarin Isra Mi'raj kan, Isra Mi'raj itu kan untuk sholat itu kan. Iya. Kalau gue nggak salah sampai Nabi naik buruk apa segala macam.
gimana Ki? Nabi Muhammad itu Ki, dia bisa sampai kayak begitu bikin cerita yang sedramatis itu. Kalau gue itu kan bikin cerita gitu kan. Nah gue kan hidup gue memang penuh dengan drama. Nah masa Nabi Muhammad buat drama sehebat itu dan di zaman dahulu kala lagi. Gimana gitu? Lu bisa jelasin nggak gimana supaya teman-teman logik muslim dan termasuk gua bisa yakin bahwa sholat itu memang benar-benar disuruh langsung dari Allah dan Nabi Muhammad buat kita laksanakan. Nah sekarang siapa yang ngomong itu? Ya, sumbernya. Kalau misalnya lu bilang tadi kalau lu yang ngomong lu menjadi drama, pasti kan gua bertanya-tanya lu ngomongnya benar apa enggak? Ya kan? Seperti orang mengklaim kitab-kitab lain bahwa ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Itu yang mengklaim itu siapa? Kita mesti cek dulu track recordnya. Nah yang ini Islamic Watch yang melakukan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang klaim juga yang melakukan itu bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dari kecil udah dapat julukan apa? Alamin ya kan? Artinya apa? Terpercaya. Waktu itu zaman dulu kalau orang-orang Mekah kalau pergian dia akan menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW karena udah terjamin akan aman gitu hartanya gitu ya. Dan juga waktu itu kan ada hadis ya. Jadi ada hadis bahwa ada orang non Muslim datang ke Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, kalau kamu berhenti berdakwah tentang Islam, saya akan kasih kamu harta, saya akan kasih kamu wanita-wanita yang cantik, dan jadi kamu akan saya kasih kedudukan. Nah, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Walaupun matahari ada di sebelah tangan kanan saya dan bulan ada di tangan kiri saya tidak akan menghentikan dakwah saya. Jadi dia punya motivasi apa? Dan selain itu, sholat itu juga kan sebenarnya menyusahkan orang Muslim. Iya, Ya, bikin repot tuh. Bikin repot. Ya malah awalnya disuruhnya berapa? 50 waktu. Turun ke langit keberapa ketemu Nabi Musa tawar. Turun jadi 45. Turun lagi, tawar lagi jadi 40, turun 55, akhirnya 5. Lo bisa bayangin nggak? Kalau misalnya satu hari lo 50 kali waktu sholat, jadi setiap setengah jam lo sholat, lo bisa apa? Gak ada waktu gue buat jadi orang kaya dong. Gak ada waktu untuk usaha segala macam kan? Iya. Di kehidupan yang kompleks sekarang ini kan, makanya Allah tuh kasih sampai 90% diskonnya. Cukup nggak buat lo? Dan masih banyak yang nggak melakukan itu gitu, udah dikasih diskon banyak. Nah sekarang apa sih esensinya yang lo tanyakan? Kenapa sih gue mesti sholat gitu kan? Iya. Nah sampai Nabi Muhammad SAW harus pergi ke atas untuk menerima perintah itu secara langsung dari Allah, ya kan? Betul. Nah karena di sholat itu lo ada zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lo baca Quran, Al-Fatihah, surat-surat di Al-Quran salah satunya. Lalu juga berdoa, ya kan? Wabighfirli, warhamni, wajburni, wafa'ni, warzuqni, wahmini, wafini, wafa'ni. Lalu juga bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Lalu juga bersalawat kepada Nabi Ibrahim SAW. Ya kan? Yang intinya adalah setiap lo sholat, berapa kali lo mengucapkan kata Allah? Nah, berapa kali lo mengucapkan kata Allah? Berapa kali lo mendengar kata Allah? Nah akhirnya nanti dikubur, nanti kan kita ditanya kan, berapa banyak kata apa yang engkau ucapkan selama di dunia? Lu dengan gampang bisa jawab Allah. Lu berselawat gak setiap hari di dunia? Selawat, karena lu sholat. Di sholat ada selawat. Lu baca Quran gak setiap hari? Baca apa? Al-Fatihah. Jadi ibadah ini, sistem yang dibikin ini, salah satu sistem yang dibikin sama Allah ini supaya lu sholat, akhirnya lu mencapai ridho Allah, lu bisa masuk ke dalam surga. Gitu. Ada nggak agama lain yang punya sistem kayak gitu? Tadi waktu itu kita juga nggak bahas tentang puasa ya kan? Iya. Enggak juga. Kalau agama lain itu cuma agak-agak sama gitu. Dia kalau ke tempat ibadahnya. Itu dandanannya pada cantik-cantik banget, pakai celana segini, pakai rok segini. Ya Allah, mau menghadap Tuhan. Cici melon. Dulu gimana kayak gitu dulu saya gitu kan. Iya, mau menghadap Tuhan kok dandanan seksi-seksi. Jangan-jangan Tuhan itu yang seksi-seksi, mas Pak. Subhanallah, Allah Akbar. Itu salah satunya kenapa di masjid itu dipisah.
antara perempuan dan laki-laki. Maksudnya kan di waktu kita sholat itu kan ada sujud ya kan? Iya. Nah kalau maaf kalau misalnya kita sujud depannya itu perempuan, kita terdistract gak sama gitu. Distract gak sama perhatian gitu kan. Nah gitu. Oke. Jadi memang Islam tuh dengan sistemnya luar biasa. Keren banget ya. Makanya nggak salah kita masuk Islam. Insyaallah. Nggak salah kita ada di agama Islam. Nah. Oke, Ki. Ya. Tadi juga yang lu bilang itu, gue juga kalau sholat itu kan gue juga bersyahadat kan di dalam sholat. Iya. Waktu gue lagi nunjuk gitu, Asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu gue setiap sujud kayak gitu Ki. Nah, Gue sampai tahiyat. Gimana yang nunjuk ini? Tahiyat. Ya tahiyat waktu gue lagi nunjuk gitu. Itu gue merasa gue Islam banget bos gitu loh. Gue setiap hari gue syahadat. Jadi jangan meragukan keislaman Bang Sinchan. Oke. Jangan kan hanya tahiyat, lu waktu dengar azan juga begitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Qomat lah dibacain lagi, syahadat lagi gitu. Itu supaya apa sih? Supaya ingat lu bahwa ada yang jauh lebih penting daripada hidup, daripada semua ini. Gitu. Yang maha penting. Makanya disebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, yang lain kecil. Makanya gue juga pernah nonton ini maestro gue juga, Paul Stephen. Jadi dia bilang di dunia ini tuh yang paling penting itu sholat. Yang lain itu set job. Gokil. Jadi pekerjaan yang paling penting di dunia itu sholat. Yang lain itu cuma set job loh. Subhanallah. Gua keren banget. Oke Di. Kalau lu perasaan lu setelah lu melakukan sholat 5 waktu itu, sholat wajib ini, apa yang lu rasain? Tenang. Dengan semua aktivitas, dengan kerumitan-kerumitan di dunia ini kita hadapi di usaha, di sekolah, kita berhadapan dengan orang, kita berhadapan dengan keluarga, kita berhadapan dengan teman. Semua kan punya kerumitan-kerumitan sendiri ya kan. Akhirnya di satu sholat itu kita cuma berserah gitu loh. Sholat itu kan intinya berserah, makanya ada sujud. Sujud adalah bentuk paling tinggi dari berserah diri, karena lo memposisikan kepala lo di memposisikan kepala lebih rendah daripada kaki lo gitu. Oke. Terus Ki, lo ada ini nggak pengalaman terbaik dan yang selalu lu ingat waktu lu lagi melaksanakan sholat? Nah, ini bisa jadi pengalaman terbaik, bisa jadi pengalaman terburuk gue nih. Jadi suatu malam gue ibadah intens gitu ya. Intens itu berarti lu terus-terusan nih semalam suntuk gitu ya. Ya tahajud, ya baca Quran, ya zikir, ya kan udah gitu sholat subuh, ya sholat gitu ya, berjamaah segala macam gue kerjain. Terus tahu-tahu gue ngelihat orang lewat naik motor. Terus pikiran gue apa? Pikiran sombong saya nih, pikiran sombong gue. Ya itu orang gak ada apa-apanya sama ibadah gue. Gue baru pulang dari sholat, dia baru naik motor, baru kerja. Itu sombong. Dan itu jelek banget. Akhirnya gue sadar diri. Jangan-jangan itu orang yang pergi naik motor itu mau ke panti asuhan untuk ngasih makan anak-anak yatim. Nah, siapa yang lebih tinggi, gua apa dia? Suudzon. Jangan gitu. Makanya gue inget lu selalu nasihatin gue. Iya nggak sih? Iya betul. Enggak, kalau gue ada pengalaman ini, kalau gue juga ada pengalaman tadi. Jadi waktu gue lagi sholat di Istiqlal, itu gue juga ngerasa di situ ada Pak Jokowi, waktu itu ada para menteri. Ya maklum kan, gue kan orang-orang penting lah. Gue selalu ada di antara mereka gitu. Gue susah aja emailon gitu. Nah itu semuanya sama sih. Semuanya sama. Waktu lagi amin bareng-bareng. Waktu lagi sujud bareng-bareng. Enggak, misalnya dia presiden itu, Ustaz dulu gue ngapain lu sujud ya? Enggak ada. Semuanya dilaksanakan teratur. Iya. Di situ gue ngerasa ya subhanallah, keren banget Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang tidak memandang ras.
ya kan? Dan juga kedudukan. Jadi kalau misalnya kita nih mau sholat berjamaah, yang datang duluan siapa misalnya? OB, ya kan? Dia bisa jadi imam. Yang datang belakangan, misalnya konglomerat, itu dia jadi makmum kan? Gitu. Jadi nggak memandang siapa yang datang duluan. Yang penting adalah siapa yang taat duluan. Karena di Al-Quran juga disebutkan kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa orang Arab tidak lebih tinggi dibanding dengan orang Arab. Orang yang kulit putih tidak lebih tinggi dibanding dengan orang kulit hitam. Jadi memang agama ini tidak ada ras. Jadi yang dipandang apa? Ketakwaan kepada Allah SWT. Oke. Nah ini Ki, ada satu lagi yang agak sulit sebenarnya Ki. Apa? Menjaga konsistensi kita untuk tetap mau sholat Ki. Nah itu juga gue juga dulu waktu gue belum taat banget gitu kan. Iya. Gue masih ada rasa malesnya antar dulu. Nah untuk menjaga konsistensi ini gimana Ki? Yang pertama adalah lu mesti ingat bahwa lu mesti sadar bahwa lu waktu sholat itu berbicara dengan Allah. Keberadaan Allah itu mesti lu sadari gitu. Yang kedua, kalau bisa lu mesti sadar apa yang lu ucapkan waktu sholat, arti-artinya gitu. Jadi kita bisa meresapi bahwa kita benar-benar berada pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan juga yang paling penting adalah bahwa sholat itu untuk kebaikan kita gitu. Itu Oke. Subhanallah. Pemirsa Logik Muslim, ini obrolan kalau bahasa gue daging semua. Sayang banget kalau teman-teman scroll atau pindah channel. Tapi buat yang belum subscribe jangan lupa pencet klik dulu subscribe dulu Logik Muslim biar kita makin keren lagi dakwahnya. Amin. Dan kita doakan kita tetap terus berada di jalan dakwah. Amin. Subhanallah. Jadi Oke. Jadi sholat itu masuk logika lu kan? Masuk. Kenapa harus lu lakukan? Iya, karena Banyak hal yang kalau gue sekarang misalnya tanya kayak gitu, gue akan menjawab karena sekarang sholat itu adalah suatu kebutuhan buat gue. Si sholat udah kayak makan buat gue. Kalau gue nggak makan, lapar jiwa. lapar. Kalau sama kayak kalau gue nggak sholat, kayaknya ada yang kurang dalam hidup gue. Oh my God, subhanallah. Oke. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ini. Gimana? Ini Terserah. oke. Dua pertanyaan lagi deh. Oke. Ini penting banget soalnya kalau habis ini buat teman-teman mungkin yang baru pada belajar atau apa segala macam, ada doa khusus nggak sih Ki? Atau bacaan Al-Quran yang digunakan sebelum atau setelah melaksanakan sholat wajib? Enggak ada. Doa itu kan makanya di Islam ya, itu lu berdoa langsung kepada Tuhan. Lu bisa berdoa apapun yang sesuai dengan kebutuhan lu. Nah, bagusnya di Islam adalah lu berdoa langsung ke pemilik alam semesta. Jadi nggak ada perantara. Si inilah, lewat si inilah, lewat ulama, lewat ini, gitu. Jadi doanya apa? Doanya sesuai dengan kebutuhan lu, gitu. Yang paling penting dari doa adalah kita berhusnuzon kepada Allah, gitu Chan. Jadi jangan kita berdoa, aduh kayaknya nggak diterima nih, gitu. Jadi kita berdoanya, iya pasti ya, mudah-mudahan Allah akan terima, tapi dengan positif gitu ya. Ya Allah pasti terima doaku gitu. Jadi dalam ada dalilnya bahwa Allah itu sesuai dengan apa yang dipikirkan sama umatnya gitu. Jadi kalau lu berpikir Allah nggak akan dijabah doa lu, ya nggak dijabah. Tapi kalau lu yakin bahwa doa lu akan dijabah, pasti dijabah. Insya Allah gitu ya. Oke. Bro, ini satu pertanyaan lagi yang ini suka agak mengganjal gue juga. Nah. Jadi gue tuh suka waktu Idul Fitri ya Sob ya. Idul Fitri tuh gue suka sholat Id dan gue tuh suka keingetan sama bapak gue yang udah meninggal. Gue kalau lagi sholat itu gue suka menangis gitu loh kalau sholat yang seharusnya gue kebayang ya lo dulu gue sama bapak gue, kalau bapak gue masih ada mungkin gue masih jadi orang kaya gitu kan. Kalau walaupun gue masih jadi orang kaya gitu enggak ya pokoknya intinya gue keingetan sama bapak gue lah. Nah dan gue yakin teman-teman jadi yang sahabat Logik Muslim pasti pada pengen tahu juga. Sama gue juga. Khusyuknya sholat itu sebenarnya seperti apa? Yang kayak tadi gue nangis, gue keingetan itu sebenarnya gue khusyuk atau enggak gitu? Apa yang lagi pada banyak utang yang pengen buru-buru sholatnya?
Nah, untuk menjaga kekhusyuan itu seperti apa gitu? Nah, sebenarnya yang paling susah adalah kita itu selalu diganggu sama jin. Lu tahu nggak ada hadis Rasulullah SAW bahwa jin itu kalau dengar adzan dia akan lari terkentut-kentut, maaf ya, terkentut-kentut sampai kentutnya itu besar dan dia hampir tidak bisa mendengar adzan itu. Setelah adzan itu selesai dia balik lagi untuk mengganggu manusia lagi. Nah itu kan sebelum sholat ya. Nah nanti pas koma itu dia lari lagi terkentut-kentut lagi sehingga tidak mendengar suara iqamah itu. Terus habis itu balik lagi dia waktu kita sholat diganggu kita. Akhirnya kita diganggu, oh bisnis kita, oh segala macam anak kita, oh pekerjaan kita, oh ada pegawai segala macam lah pokoknya. Akhirnya sampai kita lupa berapa rakaat kita sholat gitu. Nah khusyuk gimana sih? Ya kita mesti sadar diri bahwa di depan kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan di belakang di sekitar kita ada jin-jin yang sedang mengganggu kita untuk khusyuk itu. Makanya apa yang kita baca mesti kita tahu artinya supaya kita lebih khusyuk gitu. Dan jangan lupa nih yang salah satu, makanya sebelum apa-apa baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke. Thank you banyak nih bro. Oke. Semoga teman-teman Logik Muslim apa yang kita bicarakan sama Ustadz Gigi berat banget. Lu udah pantas sob dipanggil Ustadz sob. Insyaallah. Ya, pantas nggak Ci dipanggil Ustadz? Udah pantas. Insyaallah. Jadi obrolan itu diterima itu adem gitu loh. Udah bisa. Tapi masuk akal ya. Logis. Karena tadi Logik Muslim. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang berpikir gimana sih agama itu bisa masuk akal gitu. Gimana sih, apakah agama itu hanya dilihat dari hati gitu kan? Enggak, ternyata kalau memang agama itu memang suatu kebenaran harusnya bisa diuji dengan segala apapun gitu, termasuk logika kita. Oke, makanya buat teman-teman supaya siapa yang pengen tahu tentang gimana caranya berpikir tentang agama, terus tonton, terus tongkrongin channel kita Logik Muslim. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.